Selamat Hari Sabat. Ini adalah cerita mission Sabat ke-8, 21 November 2020. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan cerita mission ini yang bertajuk 3 serangan semasa kelas Alkitab oleh Alkamatu berusia 36 tahun dari negara India. Pastor Samson sedang memberikan kelas Alkitab dari buku Wahyu kepada Alka dan 14 orang ahli keluarganya di dalam sebuah bilik besar di rumah mereka di Amritsar, India. Dia berdiri memegang Alkitab sambil membacakan kepada keluarga ini ayat dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Bapak mertua Alka, Shashipal, melompat mendekati pendeta itu mengancam, "Kenapa kamu mengajarkan saya tentang Yesus? Saya berkuasa di bumi ini," katanya, berseru dengan kemarahan di matanya. Pastor Samson merasakan bahwa iblis coba menakutkannya. Dia ingat ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. "Sebab roh yang ada bersama kamu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia." Jangan takut, mari kita berlutut dan berdoa, katanya kepada keluarga itu. Shashipal menolak untuk berdoa dan terus berteriak. Pastor Samson meletakkan tangannya di kepala orang tua itu dan memandang tepat ke dalam matanya. Pastor berdoa, "Anda, syaitan sudah dikalahkan oleh Yesus di salib Kalvari. Saya disucikan oleh darah Yesus. Kamu tidak berkuasa ke atas saya dan kamu tidak berkuasa atas rekan-rekan saya yang berdoa bersama saya. Yesus ada di sini. Roh Tuhan menyertai kami untuk mengalahkan syaitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh darahnya, saya menuntut kekuatan untuk mengusir syaitan. Dalam nama Yesus, keluar darinya, keluar." Shashipal terduduk. Bercakap dengan perlahan dan tenang, dia berkata, "Terima kasih, Yesus. Setan itu sudah tiada. Amin, puji Tuhan," kata Pastor Samson dan memimpin keluarga itu dengan menyanyikan lagu God is so good. Seminggu kemudian, Pastor Samson melanjutkan kelas Alkitab dan membaca dalam Wahyu 12 ayat 11 yang berbunyi, "Dan mereka mengalahkannya dengan darah anak domba." Semasa dia membacakan ayat itu, anak lelaki Alka, yaitu John, yang berumur 16 tahun, mula mengaum seperti singa. Kemudian, dia berbunyi seperti keldai, menyalak seperti anjing, dan mendesis seperti ular. "Saya tidak mau pastor itu datang ke rumah dan berdoa. Jangan sebut nama Yesus di dalam rumah saya," katanya. Pastor Samson merasakan bahwa ini adalah iblis yang sama seperti minggu lepas dan bahwa dia telah datang kembali dengan kekuatan. "Jangan takut, mari kita berpuasa dan berdoa," katanya. Keluarga itu berpuasa selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, yaitu Jumat petang, pastor kembali ke rumah Alka untuk kelas Alkitabnya. John tersenyum ketika dia bergabung dengan keluarganya berlutut untuk berdoa. "Tolong doakan saya merasa lemah dan jantung saya merasa berat. Kepala saya juga merasa sakit." Pastor Samson berdoa untuknya. John tidak pernah lagi berbunyi seperti binatang. Minggu seterusnya, Pastor Samson membacakan Efesus 6 ayat 10 hingga 18. "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi berdirilah tegap, pergunakanlah perisai iman, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan." Sewaktu dia membaca ayat itu, suami Alka Surenda menoleh ke arah anaknya John dan berkata, "Di mana setan-setan yang ada bersama kamu? Tidak ada setan di dalam diri kamu lagi, mereka ada di dalam diri saya." Pastor Samson mengajak keluarga ini untuk berlutut. Setelah berdoa, dia meminta keluarga ini membuka Alkitab mereka untuk membaca dalam Mazmur 23. "Tuhan adalah gembalaku dan perlindungan Tuhan," Mazmur 91. Ini adalah serangan terakhir syaitan, katanya. Setelah itu, Pastor Samson memimpin keluarga ini menyanyikan "When Jesus in the Family, Happy Happy Home." Surenda turut menyanyi. Iblis telah meninggalkannya dan tidak pernah kembali ke rumah mereka lagi.
Alka dan keluarganya menempuh perjalanan sukar dalam kehidupan mereka sebelumnya kepada agama yang lain. Mereka masih belajar tentang rahmat dan kebenaran Yesus. Tolong doakan semua keluarga saya, terutamanya agar ibu saya menerima Yesus, kata Alka. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bersama teman-teman kami pada Sabat depan. Tuhan memberkati Anda.